jamaah takziah dan tahlil yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Acara selanjutnya yakni ceramah agama yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Arif Zakman. Kepada beliau dengan hormat dipersilahkan. Bisa nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Senin dulu baru Selasa betul. Senyum dulu baru menyapa. Sekali lagi once again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang menjawab salam kami, berkahi rezekinya, amin. Berkahi umurnya, amin. Berkahi kesehatannya, amin. Jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, amin. Dan yang terpenting ya Allah, lunasi segala hutang-hutangnya, amin ya Rabbal alamin. Ciri-ciri yang banyak hutang. Yang terakhir paling nambah amin, paling besar. Memang Bapak Ibu sekalian, sini ada Pak Wali, masya Allah, kakanda kita ini sejatinya memang berhutang kepada dua. Kalau bukan berutang kepada Allah, pasti berutang kepada manusia. Inilah yang akan kita bahas sebentar. Mari kita rendahkan hati kita, rendahkan jiwa kita, perasaan kita. Insya Allah kita mendengarkan nasihat-nasihat agama yang insya Allah ini juga akan menjadi bekal untuk kita semua menuju perjalanan yang begitu panjang dan tidak akan kembali lagi ke dunia ini, insya Allah. Dan juga kita niatkan segala sesuatunya yang baik-baik di tempat ini, dari malam pertama, bahkan dari proses pemandian mayat, kemudian proses mengkafani, proses menyolatkan dan menguburkan, segala yang baik-baik insya Allah semua mengalir kepada almarhum Bapak Haji Suparmin, amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi dhawil fadli wal in'am, amma ba'd. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ayat terkhusus untuk kaum ikhwan, kaum lelaki tidak asing ayat ini. Kenapa? Karena sering diucapkan, kita dengarkan pada saat khutbah Jumat tadi ini. Khotib Jumat pasti membacakan ayat ini. Bahkan kalau ayat ini tidak dibacakan, maka sholat Jumat kita batal. Kenapa? Karena itu bagian daripada rukun sholat Jumat. Bimakna, apa maknanya Ustaz? Bimakna, maknanya adalah, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang, Bapak Ibu sekalian. Allah panggil kita dengan panggilan yang begitu indah. Tidak ada lagi lebih indah daripada panggilan wahai.
orang-orang yang beriman. 30 juz Al-Quran, 114 surah, ya kan? Kurang lebih ribuan, banyak sekali ayat-ayatnya. Maka tidak ada kita dapatkan di dalam Al-Quran ya ayyuhal Islam, wahai orang-orang Islam. Kenapa? Mohon maaf, orang Islam belum tentu beriman, Pak. Tapi kalau dipanggil orang beriman 100% pasti dia Islam, insya Allah. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah sebaik-baik takwa kepadanya. Bertakwalah engkau kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Maka mulai malam ini, mulai detik ini juga, mari kita sama-sama tunjukkan takwa kita paling terbaik di hadapan Allah, insya Allah. Karena ini yang akan menjadi bekal kita. Kemudian Allah mengakhiri ayat ini hubungannya tentang kematian. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati wahai hambaku kecuali kematianmu itu dalam keadaan Islam. Insya Allah kita semua hadir hamba-hamba Allah di sini, terkhusus Sahibul Bait. Insya Allah Allah wafatkan dan matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian yang dimulai Allah Subhanahu wa taala. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dari segala firman. Tadi ini kami ada safari dakwah di Pantai Barat, dari Kecamatan Sindue Tobata, kemudian ke Sireja, Kecamatan Sireja, Balesang Tanjung belum disentuh. Nah, 2 hari lalu kami menghadiri pernikahannya binaan kami di suku terasing, Bapak Ibu sekalian. Di Pantai Barat itu ada desa Alindau, masuk ke dalam itu sekitar 4 kilo, itu ada suku terasing namanya suku Tajio. Itu hampir murtad 25 kakak di tahun 2017. Kami membina dari tahun itu sampai sekarang kurang lebih 6 tahun. Nah, pemudanya 2 orang itu merantau kerja ke Mamuju, ketemu dengan perempuan bersaudara kandung. Alhamdulillah ketemu, cinta lokasi, menikah. Alhamdulillah perempuan yang masuk Islam itu kami hadiri kemarin. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup dan kehidupan ini banyak sekali ujian, cobaan, tantangan, halangan, rintangan, betul tidak? Banyak sekali jemaah sekalian. Bahkan ada sebuah lagu menyatakan, lagunya apa itu? Wiro Sableng atau Kerasan. Ini kan komunitas Jawa ini kan banyak. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Hai, dia ketawakan. Betul tidak? Itu apa? Kerasakti. Walau halangan rintangan membentang, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Jamaah sekalian, selama kita hidup maka selama itu Allah uji kita. Nanti tidak ada ujian kalau kita meninggal, baru tidak ada ujian. Yang ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu hanya ada 2 perkara, tidak banyak-banyak ujian yang Allah berikan, cuma 2 saja. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ujian itu kebaikan dan keburukan yang senantiasa Allah gulirkan dan gilirkan kepada kita semua hamba yang ada di muka bumi jagat raya semesta ini. Maka jemaah sekalian, jangan kita kira susah itu baru Allah uji kita, nanti senang kalau tidak diuji lagi. Justru pada saat senang itu ujiannya luar biasa. Banyak orang ketika susah dia sujudnya luar biasa, zikirnya, wiridnya luar biasa. Ketika dia sukses, Masya Allah, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami menjadi saksi terhadap almarhum Bapak Haji Suparmin dan juga anak beliau 2 orang, satu di Palu, satu di Surabaya kalau tidak salah, Pak Dokter. Kenapa? Karena kami lama tinggal di Kalikoa. Jadi beliau ini Pak Bowo ini lama di Kalikoa beliau dulu mereka. Jadi kami juga lama di Kalikoa dulu. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi ini hidup dan kehidupan kalau terlalu kita orang pikir, ya kan, tidak ada ujungnya, betul tidak? Maka yang ada adalah dua hal, sabar dan syukur, itulah obatnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan sabar dan syukur itu? Kalau kita dalam hati ini, orang kali bilang nangalu-ngalu, ya kan? Bahasa Jawanya apa itu? Kangalu-ngalu, sering dia tidak menerima keadaan lah, sering mengeluh dan lain sebagainya. Maka jemaah sekalian, kuncinya hanya dua, sabar dan syukur. Kami pernah mengisi di acara RRI Sulawesi Tengah, waktu itu ada juga dari Sulawesi Selatan. Ada yang bertanya, Ustaz, adakah batas kesabaran? Dalam hatiku ada masalah orang ini, ya kan? Dia bilang ada batas kesabaran, Ustaz. Saya bilang tidak ada batasnya, Pak. Ini orang Selatan, Pak. Telepon. Ketika itu kami sementara live RRI waktu itu di Kartini. Saya bilang tidak ada batas kesabaran. Kenapa? Kenapa tidak ada batasnya kesabaran? Karena balasan Allah juga tanpa batas. Di Al-Quran Allah ulang-ulang, orang-orang yang sabar itu akan diberikan sebuah hadiah yang besar, apa? Surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal mu'minuna ikhwah, innamal a'malu binniyah. Kemudian bahwa sesungguhnya Allah menurunkan pertolongannya itu melalui kesabaran kita. Untuk tidak ada masalah. Maka itu dari niat, kita niatkan sekarang, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hamba ini makhluk hambamu yang sangat lemah, tidak ada daya upaya hamba ya Allah, melainkan semua itu atas pertolonganmu. Bantu hamba, bantu keluarga hamba, bantu istri atau suami hamba dan orang tua anak-anak hamba ya Allah, untuk menghadirkan setiap saat kesabaran dan kesyukuran itu di dalam hati ini. Jamaah sekalian, jamaah sekalian, ada sebuah kisah yang menarik. Kisahnya Ibrahim bin Adham. Ini seorang ulama sufi. Dulunya beliau ini tinggal di kerajaan, ya kan? Pokoknya luar biasa lah kehidupannya, mewah. Suatu ketika dia meninggalkan kerajaan itu. Kemudian dia suatu ketika berjalan-jalan di pasar. Dia melihat dari jauh ada orang itu duduk di pinggir jalan, tidak ada kakinya, tidak ada tangannya, matanya buta, kemudian kena penyakit lepra, kusta. Setiap orang lewat, kasih suap karena tidak ada tangan. Kita kasih kue juga di sampingnya, dia tidak lihat, buta dia. Kita tidak suap, dia ada tangannya. Setiap orang lewat langsung disuap dia. Nah, ini Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham, dia melihat dari jauh. Setiap orang memasukkan suapan di mulutnya, orang tadi tidak ada tangan, tidak ada kaki, mata buta, penyakit kusta, lepra, dia selalu mengatakan, Alhamdulillah ni'amil azimah wa atoyahul jasimah. Ya Allah, terima kasih atas nikmat yang besar Engkau berikan kepada saya. Ini Ibrahim bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham, dia keker-keker dari jauh, dia bilang, nikmat apa yang Allah berikan kepada orang ini? Sementara tangan tidak ada, kaki tidak ada, mata buta, kena penyakit kulit, penyakit lepra, kusta, lengkap penderitaan. Kira-kira kalau kamu begitu, bagaimana sudah kita orang? Kira-kira masih bersyukur kepada Allah? Apa dia bilang? Alhamdulillah ni'amil azimah, terima kasih atas nikmat yang besar, wa atoyahul jasimah, dan pemberian yang begitu banyak. Nikmat besar dan pemberian yang banyak. Ibrahim bin Adham punya niat mau mendekati orang itu, jemaah sekalian. Cuma luar biasanya ini orang mau didekati, orang ini yang tadi tidak kaki tidak tangan ini, mata buta dan kulit kena penyakit lepra, dia sudah tahu duluan bahwa ada orang mau datang. Apa dia bilang? Wahai Ibrahim bin Adham, ada apa? Padahal ini orang buta, Pak. Dia tahu bahwa yang datang itu Ibrahim bin Adham. Bahkan Ibrahim bin Adham belum tahu ini orang ini siapa. Biasanya ini orang dia tahu bahwa yang datang itu
Syekh Ibrahim bin Adam, seorang ulama sufi yang terkenal zuhud jamaah sekalian. Nah, apa yang terjadi? Ibrahim bin Adam ini kaget. Kemudian bilang, kenapa ente tahu saya punya nama, sedangkan saya tidak tahu ente ini siapa? Apa kata orang ini? Semenjak saya kenal kepada Allah, segala sesuatu itu mudah bagiku karena Allah yang kasih tahu. Masya Allah. Kemudian Ibrahim bin Adam langsung bertanya jamaah sekalian, wahai saudaraku, saya lihat dari jauh tadi setiap orang yang melewatimu memberikan makan dalam keadaan tanganmu tidak ada, kaki tidak ada, mata buta karena penyakit lepra kusta, engkau mengatakan terima kasih ya Allah atas nikmat yang besar dan pemberian yang baik. Kata Ibrahim bin Adam, nikmat yang mana engkau bilang banyak itu? Nikmat mana yang engkau katakan yang besar, dan pemberian Allah yang mana yang engkau katakan itu banyak? Dengarkan baik-baik ya Mas Fir. Jawabannya ini orang, Masya Allah, ini sebagai awal pembuka ceramah kita. Apa katanya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah? Wahai saudaraku Ibrahim bin Adam, dengarkan. Ada dua nikmat dan pemberian Allah yang besar yang senantiasa saya syukuri sampai saat ini, walaupun keadaan saya seperti ini. Apa katanya jamaah sekalian? Yang pertama, nikmat lisan yang senantiasa saya dengan lisan itu masih bisa berzikir kepada Allah, dan nikmat hati yang senantiasa bisa bersyukur atas pemberian Allah. Bayangkan ya mas sekalian, kan tangannya yang bermasalah, kakinya, matanya, tapi bukan lisannya, masih bisa dia berucap. Dia bilang ini nikmat, ini lisan yang masih bisa saya pakai berzikir ingat Allah, dan hatiku masih bisa saya berterima kasih atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jemaah sekalian, apakah kita orang sampai malam ini, apakah iman kita sampai malam ini seperti itu? Ini orang tidak lengkap tangan kakinya. Maka jemaah sekalian, ini menjadi renungan. Semua orang-orang manusia, hamba Allah di muka bumi jagat raya semesta ini, semua akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang jadi pertanyaannya adalah, apakah kita orang ini siap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya, melaporkan segala sesuatunya di hadapan Allah, atau tidak siap? Itu saja. Maka segala sesuatu kebaikan dan keburukan tadi itu, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil apapun keburukan itu, semua ada catatannya dan semua pasti ada balasannya. Kalau bukan di dunia, pasti di akhirat nanti. Maka jemaah sekalian, ini yang harus kita orang siapkan, ya kan? Karena sepintar apapun kita menyembunyikan sesuatu yang kecil itu, entah itu buruk atau baik, semua Allah catat dengan rapi. Ada malaikat yang mencatat, Raqibun Atid. Semua, setiap detik ini Pak Arif, ini Pak Wali, ini Mas Bowo, semua ada catatannya itu orang jemaah sekalian. Maka jemaah yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya kita mau catatan yang baik-baik, betul tidak? Insya Allah. Baik jemaah sekalian, ini kata guru kami, jangan ceramah kalau sudah, jangan terlalu lama ceramah kalau makanan sudah disiapkan. Ini Ustaz tidak konsentrasi, balik-balik ke sana kemana. Tatapannya bakso apa itu kan? Satu juga kami begitu, sama-sama kita orang. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Pripun kabare saya mau. Saya. Pemikiran saya tahu bahasa Jawa. Muka saja baca ngaji, tapi tahu juga bahasa Jawa sendiri. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita bahas lagi tentang kematian. Tidak lama. Kita ceramah 2 jam. Tadi baru pembukaan. Anda puas, kita orang laki-laki lemas. Nah, baik, tidak lama lagi. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kematian itu semua akan menuju kepada kita, dan kita pun akan menuju ke sana. Kalau bukan Bapak Ibu duluan, saya di belakang, atau saya di belakang komunan duluan, sama saja. Foto wae, ya kan? Sami mawon. Nah, maka jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dalam kehidupan ini banyak sekali tantangan ujiannya. Dalam kehidupan ini banyak sekali yang akan kita pertanggungjawabkan. Di dalam pemerintahan ada laporan per tahun, betul tidak Pak Wali? Mana Pak Wali? Nah, kepala desa pun jangankan Pak Wali kota, kepala desa, camat, ada juga laporannya. Itu baru laporan manusia dengan manusia. Itu orang kasih bagus itu laporan. Jangan nanti ada temuan apa semua. Itu baru manusia dengan manusia. Bagaimana di hadapan Allah? Yang hakimnya itu langsung Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada diwakili. Ya kan? Maka jamaah Allah Subhanahu Wa Taala kita minta kepada Allah. Ada para ulama, para alim ulama, para habaib, para kiai. Kita banyak-banyak musyawarah dan konsultasi. Pak Ustaz, Pak Kiai, Habib, saya punya masalah begini-begini. Pak Wali, saya punya masalah begini-begini. Apa solusinya? Kita banyak-banyak bermusyawarah insya Allah. Jamaah sekalian, ada satu kisah yang menarik. Ini kisah hubungannya tentang kematian, ya kan? Di dalam kitab At-Tazkirah disusun oleh ulama sedemikian indah tapi sangat-sangat menakutkan juga. Dalam kitab At-Tazkirah disusun oleh ulama kita begitu indah isinya tapi juga sedikit menakutkan. Di dalam kitab At-Tazkirah itu disebutkan dan dijelaskan, kita ini orang-orang yang soleh akan mendapatkan kebaikan juga nanti. Begitupun sebaliknya orang-orang yang tolihun, soleh baik, tolihun itu tidak baik. Orang-orang yang soleh akan mendapatkan kebaikan yang Allah berikan kepada dia karena dia melakukan kebaikan itu selama di dunia. Orang-orang yang orang-orang yang tolihun yang tidak baik, dia juga akan mendapatkan perbuatan balasan perbuatannya apa-apa yang dilakukan di dunia. Jamaah sekalian, tahu tidak ketika kita akan masuk ke dalam kuburan kita nanti, kita ini kan semua akan masuk ke dalam kuburan, entah kapan tapi pasti semua kita ini akan menuju ke kuburan kita masing-masing. Nah, ketika orang-orang soleh ini masuk ke dalam kuburannya, mendekati kuburannya, ternyata jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, bumi ini menjadi saksi perbuatan-perbuatan kita. Bumi sangat mengenal kita jamaah sekalian. Kalau orang itu baik, bumi sangat gembira. Kasih cepat-cepat dia itu. Saya rindu, bayangkan bumi ini tanah rindu dengan orang-orang yang soleh. Dia bilang kasih cepat langkahnya itu. Kita orang sudah rindu menunggu. Apa katanya jamaah sekalian selain itu? Ketika kita mendekati masuk ke dalam kuburan yang lebarnya luasnya itu sekitar 1x2 saja, ya kan? Tidak dalam-dalam, tidak lebar-lebar, tidak kayak rumahnya kita orang di dunia ini. Makanya mas sekalian, ketika kita mendekati kuburan itu, tempat kita itu, tempat peristirahatan kita yang terakhir itu, maka bumi ini bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, bumi ini berkata, tawassau, meluaslah kalian, melebarlah kalian, hormati hamba soleh datang mendekati kita. Inilah hamba yang kita rindu-rindukan. Subhanallah. Beda kalau orang yang tolihun, Pak, lawan daripada soleh, yakni tolihun. Selama hidupnya dia banyak maksiat, selama hidupnya ketika azan dikumandangkan dia sepelekan, nanti tak lewat lagi sholat. Padahal kita ini agama Islam isa subulur asal maghrib, dari kata assalam, keselamatan. Makanya kalau kita orang baku lewat assalamualaikum, keselamatan bagi. Insya Allah kita Allah selamatkan dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Bagi orang-orang yang tolihun ya mas sekalian, ketika dia masuk mendekati kuburannya, ini bumi juga kasih cepat langkahnya itu. Kita orang sudah mau siksa dia. Bayangkan, sama-sama disuruh cepat, tapi bumi itu tidak ridho, kasih cepat. Kita orang sudah mau siksa di dalam ini. Dulu dia kencingi kami, dia buangi kotoran itu, bumi berkata begitu. Tapi ingatlah wahai manusia, suatu saat akan ada balasannya. Bumi ini protes, Pak. Dalam kitab itu dikatakan bahwa orang-orang yang orang-orang toleh tadi, orang-orang yang lawan daripada soleh ketika meninggal, dia mengucapkan apa? Tadayyiqu, inilah orang yang kita tunggu, merapatlah, himpit orang ini, himpit orang
A'udzubillahi min dzalik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan kali ini mari kita merenung sedalam-dalamnya. Mari kita renungkan sedalam-dalamnya di dalam hati dan pikiran sanubari perasaan kita yang terdalam itu, apa-apa yang telah kita lakukan di dalam hidup dan kehidupan kita selama ini. Mungkin ada yang umur 30 tahun, 40 tahun, 50 atau 60 tahun jamaah sekalian. Maka kita harus renungkan, umur saya seperti ini, kita apakah sudah banyak kita lakukan kebaikan atau malah sebaliknya. Ini kita harus hitung-hitung juga ya mas sekalian. Jangan sampai nanti kita meninggal dihitung sama Allah ternyata minus. Maka ada satu amalan ringan, kata ulama, sebelum tidur kita muhasabah diri, hitung-hitung dulu diri. Sebelum tidur kita ambil air wudhu dulu, zikir seperti zikir yang diajarkan oleh guru kita, entah zikir Fatimah, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian tambah dengan la haula wala quwata illa billah, atau zikir-zikir yang lain. Bisa juga karena kami juga bergelut di dunia ruqyah, bisa juga kita baca Al-Fatihah, ayat kursi 3 ayat terakhir Al-Baqarah, ayat dibaca di tahlil tadi, kemudian kita tutup dengan 4 qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tiup ke tangan, sapukan ke seluruh tubuh. Kita pernah sering lihat orang-orang tua dulu kan begitu kalau sebelum tidur. Ternyata ada faedah dan manfaatnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita melakukan amalan-amalan itu, maka selanjutnya sebelum kita tidur, ya kan, kita muhasabah diri dulu, hitung-hitung dulu kita punya diri. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hari ini sepertinya banyak kesalahan yang saya lakukan, ya Allah, maafkan saya, ya Allah. Dan yang terpenting ya mas sekalian, orang-orang menzolimi kita, orang-orang yang memfitnah kita, orang-orang yang ingin mencelakai kita, orang-orang yang ingin berbuat buruk kepada kita berkata kepada Allah, ya Allah, saya ridho telah diperlakukan seperti itu, turunkan dia hidayah, rahmat, taufik, ampunan. Nah, itu luar biasa Pak. Ini luar biasa, amalan kecil tapi efeknya luar biasa, ya kan? Nah, kemudian kita, itu yang pertama. Yang kedua, ya Allah, berikan saya, kalau masih Engkau berikan hamba ini hidup untuk esok hari, berikan hamba kekuatan, kemampuanmu agar hamba bisa menjalankan kehidupan esok hari dengan penuh keberkahan. Bimbing hamba ke jalan yang lurus ya Allah. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Baru kita tidur ya Mas sekalian. Nah, ini amalan kecil tapi efeknya luar biasa. Karena kita ini kebanyakan, apalagi ibu-ibu, ada satu amalan ketika ibu lakukan ini, jangankan ibu mau masuk surga, surga pun rindu dengan ibu-ibu. Ibu mau? Ibu? Bu? Masih hidup? Alhamdulillah. Bapak-bapak terus ditanya hidup terus. Nah, ini betul Pak, betul Bu. Ada satu amalan, 3. Ini amalan yang terakhir. Yang pertama itu patuh kepada suami. Yang kedua siap melahirkan anak-anak daripada suaminya. Yang ketiga al-aud, jangan komi tidur sebelum suaminya ibu tidur duluan. Kira-kira komi sanggup? Ustaz, bagaimana kalau pesatnya suami bagadang Ustaz? Apalagi di musim bola, kalah kemarin Indonesia 4-0. Ya kan, Pak Wali tahu betul karena beliau pecinta bola. Beliau juga pemain bola. Cuman tidak ketemu kita orang karena beliau umurnya jauh daripada saya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini untuk ibu-ibu, ajarkan kepada anak-anak kita. Sebelum tidur yang sudah bersuami, sebelum tidur ambil tangannya suami, kecup dengan penuh kesetiaan dan penuh kecintaan, dicium bola balik. Mencium tangan suami jangan juga begini, bola balik, gitu. Saya tahu Pak Wali ini romantis orang, ya kan, saya pernah hadir suami istri badue, masya Allah luar biasa. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, cium tangan suami, baru bilang, wahai suamiku yang tersayang, jangan komisan, iyo kepala mumpean. Jangan coba gitu. Wahai suamiku yang tersayang, engkaulah laki-laki yang akan membawaku ke surga,
maafkan saya hari ini, kesalahanku hari ini, dan ridhoi saya malam ini. Itu wajib kami bilang ibu-ibu sekalian. Kenapa? Jangan nanti ibu-ibu meninggal esok hari tanpa ridho suami, maka ibu-ibu terhalang daripada surganya Allah. Boleh dites sebentar malam, ambil tangan, berwudu dulu, baca zikir, kemudian sebelum tidur diranjang, ambil cium tangan, nanti kami punya suami bilang, sudah berapa hari kami begini? Baru ambil tangannya, cium, kemudian kalau suami cium tangannya bapak-bapak, jangan juga, berikan juga balasannya. Itu perempuan paling suka dicium di jidat, perlu kasih sayang, gitu. Cuma sebenarnya istri ada di mobil, kalau saya perhatikan. Jadi berikan balasan. Baru istri, perhatikan ibu-ibu, dengarkan baik-baik. Bilang sama suami kita, wahai suamiku yang tersayang, atau wahai bapaknya Ece, bapaknya Aco, dan lain sebagainya, ya kan? Wahai suamiku yang tersayang, maafkan kesalahanku malam ini dan ridhoi saya malam ini. Jangan sampai kita meninggal tanpa ridho suami, luar biasa siksanya jemaah sekalian. Baik ibu-ibu sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan, karena semakin lama semakin tidak konsentrasi. Pemilu tidak konsentrasi, apalagi yang penceramah. Tidak jadi 2 jam, setengah jam saja. Ya kan? Baik, kita tutup dengan doa. Baik jamaah sekalian, kita angkat tangan, kita beristighfar dulu, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Sekali lagi jamaah sekalian, makna daripada istighfar bukan cuma sekedar kita ucapkan, tetapi harus kita pahami bahwa di situ kita memohon ampun kepada Allah atas 2 hal. Dosa kepada Allah kita mohon ampun, dosa kepada manusia kita mohon maaf. Sekali lagi ya mas sekalian, astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baik, kita angkat tangan semua. Kita kirim Al-Fatihah pertama untuk ayahanda kita, kakanda kita, orang tua kita almarhum Bapak Haji Supardi. Ala hadhihi wa kulli niatan sholih ya Allah, khususan ya Allah almarhum Bapak Haji Supardi. Salamatan fi adzabil qabri ila yaumil qiyamah ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa taqabbalahu. Salamatan fid din fid dunya wal akhirah ila yaumil qiyamah wa salamatan fi adzabil qabri ila yaumil qiyamah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman iyyaka na'budu wa ihdinas siratal mustaqim dan maghdubi 'alaihim waladdallin. Angkat tangan semua kita Bapak Ibu sekalian, kita berharap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'mahu wa kafi maridah. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Sami' ya Basir, ya Mujibas sa'ilin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami berkumpul di tempat yang begitu berkah ini ya Allah. Kami akui dan sadari ya Allah, kami tidak pandai doa ya Allah. Cukup apa yang diminta Nabi-Mu segala kebaikan itu pula yang kami minta ya Allah. Cukup apa yang ditolak Nabi-Mu segala keburukan itu pula yang kami tolak ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Rabb, untuk kami semua yang hadir di tempat yang begitu berkah dan mulia ini ya Allah, atas meninggalnya ayahanda kami, orang tua kami almarhum Bapak Haji Supardi ya Allah. Semua kami yang hadir di sini ya Allah, terkhusus kepada keluarga yang ditinggalkan ya Allah, turunkan berkah rahmat hidayah, taufik
taufik ampunanmu, kesejahteraan kesehatanmu, perlindungan dan keamananmu ya Allah kepada kami semua ini ya Allah yang mujibas sa'ilin. Satukan, kuatkan, kokohkan ukhuwah Islamiyah kami. Satukan, kuatkan hati kami Allah dengan para alim ulama, para habaib, para kiai dan para guru-guru kami Allah yang senantiasa menuntun kami ke jalanmu yang lurus. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah ya Rabb yang mujibas sa'ilin, ya Dzal Jalal wal Ikram. Engkau menitipkan kepada kami anak laki-laki dan anak perempuan, cucu lelaki, cucu wanita. Kami tak sanggup menjaga mereka 1x24 jam ya Allah. Kami titipkan penjagaan yang sempurna hanya kepadamu ya Allah. Jadikan mereka anak yang soleh-solehah, hafiz-hafizah, penghafal-penghafal Al-Quran, da'i-da'iyah, alim-alimah, mujahid-mujahidah, anak cucu kami yang bermanfaat dunia akhirat ya Allah, yang kelak akan membawa kami masuk ke surgamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, jangan sesekali ya Allah Engkau jadikan anak cucu keturunan kami anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jangan Engkau jadikan anak cucu keturunan kami apalagi sampai durhaka kepada agamanya, durhaka kepada Engkau dan Rasulmu, sehingganya kami akan dilempar dalam neraka-Mu. Kami tak sanggup ya Allah yang mujibas sa'ilin ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma ya Allah, kami mohon ya Allah, hamba mohon ya Allah, di hari, di malam yang mulia dan agung ini Allah yang mujibas sa'ilin, untuk semua jamaah yang hadir di tempat ini. Selepas acara ini Allah, masing-masing jamaah ketika pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan segala doa dan hajatnya Allah. Allahumma ya Allah yang mujibas sa'ilin ya Dzal Jalal wal Ikram, atas izinmu jua, atas rahmatmu jua, kami berkumpul bersama di tempat yang begitu berkah ini. Ya Rabbana walakal hamd, berilah kami kemuliaan sama-sama berjumpa lagi di surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, dengan penuh kerendahan hati dan jiwa kami ya Allah, tolonglah kami di hari kiamat dengan syafaat Nabi Muhammad, dan jadikan kami yang pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb yang mujibas sa'ilin, terkhusus untuk orang tua kami, ayahanda kami almarhum Bapak Haji Supardi, jadikan ya Allah yang mujibas sa'ilin, ampuni segala dosa dan kesalahannya, jadikan kuburannya sebagaimana taman-taman di antara taman surga ya Allah yang mujibas sa'ilin ya Dzal Jalal wal Ikram. Dan untuk orang tua kami yang masih hidup ya Allah ya Dzal Jalal wal Ikram, kami menjadi saksi perbuatan baik mereka ya Allah. Jangan Engkau susahkan mereka di dunia ini ya Allah, apalagi di akhiratmu ya Allah. Mereka sudah susah membesarkan kami, mereka sudah susah menyusui kami, mereka sudah susah menafkahi kami ya Allah. Pagi siang malam kadang mereka tak pulang demi menafkahi kami ya Allah. Kami menjadi saksi perbuatan mereka ya Allah. Jangan Engkau hukum mereka di dunia ini, jangan Engkau susahkan mereka di dunia ini ya Allah. Apalagi di alam barzakh itu ya Allah, yang tidak ada satupun manusia yang hidup bisa melihatnya ya Allah yang mujibas sa'ilin kecuali para wali-wali Engkau. Ya Allah ya Rabb yang mujibas sa'ilin ya Dzal Jalal wal Ikram. Yang terpenting pula ya Allah, kami semua hamba-hamba Allah yang hadir di sini, hamba-hambamu ya Allah, wafatkan dan matikan kami dalam keadaan kami husnul khatimah. Matikan dan wafatkan kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran. Matikan dan wafatkan kami dalam keadaan kami suci daripada noda dan dosa. Matikan dan wafatkan kami dalam keadaan kami berbuat baik, sedekah dan lain sebagainya ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jangan Engkau wafatkan dan matikan kami dalam keadaan kami berdosa dan bernoda. Jangan pula Engkau matikan dan wafatkan kami ya Allah dalam keadaan kami tidak siap menjawab pertanyaan-pertanyaan-Mu ya Allah. Jangan pula Engkau matikan kami ketika di akhir hayat kami tak bisa mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabb, mampukan kami mengucapkan kalimat itu ya Allah yang mujibas sa'ilin ya Dzal Jalal wal Ikram.
Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad fi Palestina ya Allah. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad fi Palestina wa Indonesia ya Allah. Allahumma ansur umat sayyidina Muhammad fi Palestina wa Indonesia ya Allah. Ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin wansurna 'alal qaumil munafiqin wansurna 'alal qaumil musyrikin wansurna 'alal qaumil fasiqin wansurna 'alal qaumil zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua amin. Demikian ya mas sekalian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran datang daripada Allah, kesalahan datang daripada diri kami pribadi. Demikian, Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Al-Ustaz Habib Siap. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi, nasihat-nasihat agama, menjadikan keimanan dan ketakwaan kita bertambah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah ta'ziyah dan tahlil yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya yakni istirahat. Untuk itu kepada petugas catering kami persilakan untuk menyiapkan segala hal keperluannya. Kita melihat begitu banyak yang hadir di tempat ini, menandakan begitu banyak yang sayang, begitu banyak yang ingin mendoakan almarhum. Mudah-mudahan doa-doa kita tadi senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.